Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha futuhul arifin wa ilmil yaqin wa ainil yaqin wa haqqil yaqin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Kelanjutan pembacaan kitab Nasihatud Diniyah dikarang oleh Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'allahu bih min ulumihi wa ulumina fid darain amin ila angal wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah bersabda tentang zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih. Man qalaha, barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut asyra marratin 10 kali, kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail alaihissalam. Barang siapa yang baca 10 ini dapat pahala seperti memerdekakan budak, 4 budak dari keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Saking besarnya pahalanya. Dan juga bisa membersihkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Ini kan biasanya kalau ba'da sholat dianjurkan itu ba'dal maghrib, habis sholat maghrib, habis sholat subuh, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tanpa merubah tempat duduk. Jadi duduknya tasyahud akhir jangan berubah, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih 10 kali. Setelah itu dikasih pahala oleh Allah. Yang pertama sama dengan memerdekakan 4 orang keturunan Nabi Ismail yang jadi budak. Sekarang kan memerdekakan budak bisa sekarang, tidak ada budak sekarang. Ya, yang ada budak utang, ya budaknya hutang sekarang ini. Tidak ada perbudakan kayak zaman dulu, tidak ada. Dan nanti bakal ada lagi kapan? Setelah Zuhurul Mahdi. Nanti bakal banyak-banyak perang, banyak-banyak lagi nanti ada perbudakan kembali. Makanya kitab-kitab kuno, kitab-kitab fikih itu masih dipakai zaman sekarang karena nanti itu akan terulang kembali zaman sebagaimana zaman sebelum dihapuskannya perbudakan tersebut. Kemudian dihapus dosanya oleh Allah walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Di lautan itu kan ada ombak. Ombak itu kan ada buihnya itu. Apa bahasa Maturan itu? Kapok, ya, wahwa kapoun. Iya, minal bahri atau bahru, bahra. Kapok, ya, buih dari lautan. Tapi banyak. Ini karena apa? Karena tidak ngerti. Kalaupun ngerti kadang lupa. Habis sholat kadang langsung dah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah langsung ayat kursi. Tidak apa-apa baby, tidak masalah. Cuma kan tidak dapat pahalanya itu. Kita ini kan banyak dosa. Kita ini banyak dosa. Setiap hari dosa. Banyakan dosanya sama ibadahnya. Ibadahnya 5 menit, dosanya 5 jam. Kita keluar, naik sepeda di luar, naik mobil keluar, kelihatan maksiat dan lain sebagainya. Ada banyakan dosanya daripada ibadahnya. Jadi bacalah itu ba'da subuh 10 kali. Dan biasanya kalau di sini saya sama santri itu ditambahi, saya sendiri yang nambahi adada kulli dzarratin alfa marrah. Karena kalau 10 saja bisa menghapus sekian banyak dosa, lalu bagaimana kalau ditambahi adada kulli dzarratin alfa marrah. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhiril dzikir fi yaumi
mi'ata marrotin, 100 kali setiap hari. Wah ini ekstrim ini. Ekstrim ya. Kadang di masjid itu 3 kali kadang. Di masjid itu kadang 3 kali, habis sholat 3 kali baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini yang baca 100 kali. Barang siapa yang setiap hari, walaupun cuma 1 hari 100 kali, apalagi bisa istiqomah tiap hari, kanat lahu idla asyri riqab, dikasih pahala oleh Allah memerdekakan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, ditulis 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyiatin, dihapus 10 kejelekan. Bukan dosanya ya, kejelekan. Ada dosa, makanya ada dzunub, ada sayyiat. Makanya kafir anni sayyiati waghfir anni dzunubi. Kan gitu di ba itu ya, kafir anni, hapuskan dari kami kesalahan-kesalahan kami. Karena kesalahan tuh yang dicatat. Jadi malaikat tuh nyatetnya begini. Sampai ini kalau ingin tahu, malaikat tuh nyatetnya begini. Ngeco ajem umpamanya ya, dosanya apa? Nah gitu. Jadi nyolong ayamnya itu sayyiat, dosanya itu dzunub. Paham enggak sampean ini? Kalau sampean istighfar, dosanya yang hilang, sayyiatnya ngeco ajemnya masih ada. Dosanya belum, dosanya tok yang hilang. Catatan tentang perlakuannya masih ada. Tapi kalau baca ini 100 kali, catatan itu pernah nyolong ayam, nyolong apa boleh ya, pernah judi, pernah khusrobul khomer, itu terhapus. Kalau istighfar dosanya yang terhapus, dosanya sekian, nah itu dihapus dengan istighfar. Amma sayyiat lain lagi. Yang paling enak gimana beb? Ya sholawat itu sudah. Kalau sudah sholawat itu sayyiat wa dzunubat kena semua sudah. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu, hari itu dia dijaga dari syaitan hatta yumsi. Kalau dia baca pagi dijaga sampai sore. Kalau dia baca sore dibaca sampai pagi. Kalau dia baca pagi dibaca sampai sore, kalau dia baca sore dibaca sampai pagi. Walam ta'ti ahadun bi afdhal mimma ja'a bi illa rajulun amil aktsar minhu. Tidak ada yang bisa mengalahkan zikir ini kecuali, dan ini lebih afdol, tidak ada yang lebih utama dari zikir ini kecuali ada orang yang zikirnya adatnya, yakni hitungannya lebih banyak. Mau sampean baca 100, temannya sampean baca 200, yang 200 itu mengalahkan sampean. Kalau zikir yang lain tidak akan bisa mengalahkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir lam yasbiqha amalun. Tidak ada yang bisa mendahului amal ini, tidak ada, tidak bisa. Wala tabqa ma'aha khati'atun, dan tidak akan tersisa bagi dia yang baca kesalahan-kesalahan. Jadi kesalahannya dihapus. Sampai nanti begitu terima buku amal dicari, rengkok lambek teman ngecok rambutan kok lambek. Mana nih kok udah ada tulisannya? Karena pernah baca ini. Kesalahannya dihapus, dosanya dihapus. Sama pahala juga begitu. Umpamanya sholat duhur sendirian, pahalanya 1, berjamaah 27 derajat. Jadi ada amalnya, ada pahala. Malaikat nulisnya gitu. Syarabul khomer, berapa jam mabuknya? 5 jam. Ya sudah dicatat dosa 5 jam. Zina, berapa menit zinanya? Oh 10 menit. Ya sudah, zina dosanya 10 menit. Ya hatta 10 menit kalau zina, lebih top ada. Hatta 2 detik kalau zina itu tetap top. Dan kalau istighfar dosanya dihapus, kesalahannya masih ada. Zina 10 menit itu masih ada.
Tapi baca dengan gini, tulisan zina 10 menit itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa membedakan mana sayyiat, mana dzunubat. Kerjaannya sama dosanya. Wa min afdhali anwa'u dzikir, dan termasuk daripada keutamaan macam-macamnya zikir, wa ajma'iha qaulu subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wah, ini juga afdhalu dzikir juga. Sebagaimana didawuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annaha khairul kalami wa ahabbuhu ilallah taala. Itu yang pilihan, kalam pilihan dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, li an aqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sesungguhnya kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya, lebih aku sukai, mimma tola'at alaihi syams, daripada terbitnya matahari. Kita kan kok ngelihat matahari terbit kan senang. Oh, senang matahari terbit ya. Kalau matahari tidak terbit, bingung, kiamat ini. Bingung orang kalau petang terus kan, berapa pengeluaran kalau gelap terus? Butuh lampu 24 jam. Kalau ada matahari kan enggak, lumayan listrik mati. Enggak mahal-mahal lah Bapak bayar listrik. Hakada, senang saat matahari tumbuh. Rasulullah lebih senang dengan zikir ini dibandingkan dengan terbitnya matahari. Laqaitu Ibrahima, aku bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim, dawuhnya Rasulullah. Lailata usriya bi, saat malam aku diisrakan oleh Allah. Faqala, maka dawu Nabi Ibrahim, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, uqri ummataka minnis salam, kirimkan salam ya dari saya untuk umat anda. Berarti kita ini dikirimi salam oleh Nabi Allah Ibrahim melalui Kanjeng Nabi. Kirim salam sama umatmu wahai Nabi Muhammad, wa akhbirhum, dan berikan mereka kabar, annal jannata thayyibatun, jannah itu bagus, thayyibah wangi, indah turbahu, yakni tanahnya itu wangi. Kalau di dunia kan tanahnya kan bekburetong, tanahnya busebereng ya. Surga itu tanahnya, turabnya wangi. Adbatul ma, seger airnya. Masya Allah. Karena ada beberapa air yang tidak seger, tapi kalau di surga tuh airnya semuanya seger. Wa annaha qi'anun, yakni turabnya itu rata, hatta bukitnya itu bisa dinaiki, bisa rata. Gunung-gunungnya pun terlihat dari kejauhan, tidak saling menutupi, tidak saling tumpang tindih. Kalau di sini kan saling tumpang tindih. Kalau dunia ini kan tumpang tindih, ada jurang ya. Ada, kalau di surga tidak ada jurang. Jurang itu tidak ada di surga, tidak ada. Dan surga itu yang namanya juga cerita ya, ceritanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga tidak pernah masuk. Nah, iya, ini kan saya tahunya dari hadis. Iya, soalnya zaman sekarang enggak toman masuk surga, katakan gitu ya. Wah, cerita surga seakan-akan pernah masuk surga. Kami tidak masuk surga, kami tidak pernah masuk surga. Kami mengambil kalam ucapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah shadiqul masduq, Rasulullah jujur, Rasulullah dapat dipercaya dan tidak pernah berbohong. Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanahnya itu datar. Kalaupun ada gunung tidak saling tumpang tindih, indah pokoknya. Gimana beb kepengin tahu beb? Gampang, mati dulu, nanti tahu. Wa anna ghirasaha, tumbuh-tumbuhannya, pohon-pohonnya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa qala alaihi salatu wassalam, tentang 4 kalimat ini, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kalau disatukan dawuhnya Kanjeng Nabi, man qallahunna, barang siapa yang baca kalimat tadi
Ghurisat lahu bikulli wahidatin minhumma syajaratun, ditumbuhkan oleh Allah satu bacaannya itu ditumbuhkan satu pohon atas nama orang yang baca. Masuk surga, wah ini pohon saya, kok tahu ada bacaannya? Loh, saya kok tidak punya pohon, kata temannya. Ya bentak teman maca, karena kamu tidak pernah baca. Oh, kok ini banyak ini kamu punya pohon kayak gini? Iya, karena saya di dunia sering baca. Kapan? Waktu mau halul qiyam, ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sampai 3 kali. Bayangkan kalau sampean tiap hari ikut maulid 1 hari 3 kali kan 60 tahun. Banyak, Pak. Banyak. Dan pohon-pohon di surga itu bukan seperti pohon-pohon di dunia. Satu pohonnya saja saking indah dan bermacam-macam rasa dari buahnya. Jadi sampean ngambil satu buah itu ada satu rasa. Sampean dari satu pohon, satu buah, satu rasa. Gigitan yang kedua rasa berbeda. Gigitan yang ketiga berbeda lagi rasanya. Nanti ada buah yang lain diambil beda lagi. Ini baru satu pohon. Lain-lain pohon-pohon yang lain. Wah, pokoknya kalau masuk surga senang tok. Amin. Allahumma amin. Ayyi fil jannah wa qala sallallahu alaihi wasallam ila Abi Darda. Rasulullah bersabda kepada Abi Darda, "Qul, katakan wahai Abi Darda, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah ila alil azim. Fa innahunna, sesungguhnya bacaan tersebut baqiyatus shalihat, itu peninggalannya orang saleh. Peninggalannya orang saleh itu kebanyakan bacaan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa hunna, dan bacaan itu yahtutnal khotoya, merontokkan khotoya, kesalahan-kesalahan. Kama tahuttu syajaratu waraqaha, seperti daun yang rontok dari pohon. Jadi sampai kalau baca ini dosanya itu rontok seperti rontoknya daun dari pepohonan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda tentang masalah zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, innaha kanzun min kunusil jannah. La haula ini adalah satu simpanan dari banyak-banyak simpanan surga. Sesungguhnya bacaan ini dawaun, obat, mintis atin wa tis'in, dari 99 daan penyakit. Adnaha, penyakit yang paling rendah adalah alham, sompek. Ya sompek apapun sudah, sompek banyak otang, ya sompek kerjaan, sompek rezeki. Baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sumpek saya beb, baca la haula. Saya sakit beb, sakit perut, baca la haula. Saya sakit gigi beb, la haula wala quwata illa billah. Saya sakit kepala, la haula wala quwata illa billah. Nanti sembuh, akan sedikit demi sedikit akan sembuh. Man kanat lillah alaihi ni'matun wa ahabba baqa'aha, barang siapa yang diberi oleh Allah, adanya orang tersebut diberi pemilikan oleh Allah apa? Kenikmatan. Wa ahabba baqa'aha, dan sampean kepingin kenikmatan itu tetap ada, falyuksir, maka perbanyaklah baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampean sering enggak ngelihat mobil-mobil belakangnya tulisan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim? Sering. Nah ini berarti dia enggak kepingin mobilnya hancur. Jadi belakangnya ditulis la haula wala quwata illa billahil azim. Ada rumah-rumah juga ditulis la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa? Supaya enggak kena supaya tidak masuk sihir, supaya yang di dalam rumah tersebut makmur dan rumahnya makmur. Sampai lihat banyak mobil-mobil tulisan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak bakal kena sepedanya sampean ya. Depannya tulisan ini gini lah. Ya, tulisan kecil-kecil la haula wala, taruh di dashboard depan atau di spidonya, jangan taruh di bawah. Jangan taruh di bawah, di depan, di atas. Itu
barang-barang tersebut tidak akan mudah hancur. Terus kalau baju beb, gimana beb? Saya kepingin baju saya tidak hancur beb. Gampang, tangan atau lesen aja. Tidak harus, kalau baju tidak harus, cukup sampean ambil bajunya, baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, terus tiup, insyaallah bajunya awet. Terus ini kalau punya barang-barang yang lain kayak kulkas, TV, kepingin tidak cepat rusak, tulisi sama tangan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak usah pulpen, TV-nya ditulis sama pulpen pada remah ya. Enggak, tulis sama tangan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Punya HP, tulis la haula wala quwata illa billah, pakai tangan gini dok. Itu membuat benda tersebut tidak akan mudah hancur. Dan ini mujarrab. Makanya sampean kalau kebanyakan lihat ada mobil bacaan seperti itu, insyaallah tidak akan hancur. Amin Allahumma. Wa min anwa'i dzikir fadilah, juga ada macam-macamnya zikir yang utama. Salah satunya adalah qauluhu subhanallah wa bihamdi. Sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi, ahabbul kalam ilallahi ta'ala subhanallah wa bihamdi. Kalam yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanallah wa bihamdi. Su'ila, Nabi ditanya oleh siapa? Allah alam, yang tanya siapa? Walhasil sahabat. Yang tanya sahabat. Siapa? Tidak tahu. Ditanya Rasulullah, ayyu kalam afdol, apa kalam yang paling utama? Maka dijawab oleh Rasulullah, mastafallahul malaikah, yang Allah memilih kalam itu untuk malaikatnya. Apa itu ya Rasulullah? Subhanallah wa bihamdi. Man qala subhanallah wa bihamdi, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, ghurisat, ditumbuhkan, lahu, bagi orang tersebut, nakhlatun kurma fil jannah. Oh, punya kurma. Buahnya nantilah lihat sendiri. Katanya kurma surga itu warna-warni. Ada bergantung-gelantungan. Jadi kurmanya bergelantungan kayak anggur gitu. Dan satu pohon itu warna-warni. Tiap warna itu beda rasanya. Nikmat beb. Nikmat, mati dululah. Biar gampang. Man qala hami'ata marrah, sebarang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi 100 kali, kutibat lahu alfa hasanatin, ditulis 1000 kebaikan. Wa huttat anhu alfa khati'atin, dan digugurkan 1000 kesalahan. Man qala hina yusbih wa hina yumsi, barang siapa yang zikir setiap pagi dan sore subhanallah bihamdihi 100 kali, kan cepat ya. Cepat kan? Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdali mimma ja'a bihi. Tidak akan ada yang datang seperti orang ini lebih afdol daripada orang yang baca subhanallah bihamdihi nanti di yaumil qiyamah. Kenapa? Timbangannya berat. Tidak ada yang lebih afdol dari dia. Begitu yang ahli baca subhanallah bihamdihi datang, dia terlihat yang paling menonjol. Kenapa? Pahalanya paling banyak. Kok bisa? Karena membaca subhanallah wa bihamdihi, illa ahadun, kecuali orang qala mithla, yang berkata, yang berzikir seperti dia, auzada alaih, atau yang lebih banyak dari dia. Ya sama seperti tadi sudah. Wa qala alaihi salatu wassalam kalimatan khafifatan, 2 kalimat sangat ringan, alal lisan, atas lisan, thaqilatan fil mizan, berat di mizan. Jadi subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim ini sangat berat di mizan. Habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kalamnya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bayangkan, makanya subuh anak-anak suruh baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Wah, manfaatnya di luar biasa. Wa qala wa an ummul mu'minin Juwairiyah, ummul mu'minin Juwairiyah, anna nabi kharaja min indaha thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisa tusabbih. Pernah Rasulullah
waktu di malam bagiannya Siti Zuwairiyah. Rasulullah pergi ke masjid, balik lagi sampai waktu duha. Dan Juwairiyah, Siti Juwairiyah sedang duduk mulai subuh sampai habis sholat subuh sampai masuk waktu duha, ya kira-kira jam 4 sampai jam 6. Maka Rasulullah bertanya, "Mazilti ala halil ladzi thalatha marrat?" Kamu ini tetap keadaan kamu seperti ini selama 3 kali, yakni 3 hari berturut-turut. Lawuzinat bima qulti mundu yaum lawazantuhunna. Kalau seandainya dihitung apa yang kau kerjakan selama 3 hari ini dengan zikir yang akan aku ajarkan, lawazatuhunna, tentu akan menyamai zikir yang kau lakukan. Ditanya, apa itu ya Rasulullah? Subhanallah bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Jadi sampean baca subhanallah wa bihamdi mulai jam 4 subuh sampai jam 6 pagi. 2 jam. Baca subhanallah wa bihamdi. Kemudian Anda baca 1 kali subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Itu selama 3 hari ya. 2 jam selama 3 hari. Bisa diikuti pahalanya oleh 1 kalimat ini. Ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi orang kalau banyak baca kalimat subhanallah wa bihamdihi ini rezekinya lancar. Makanya kalau semi lancar rezekinya subuh bainal adzan wal iqamah baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Berapa kali? 100. Kalau 70 belum, kan hadisnya tadi 100. Barang siapa yang baca 100 setiap harinya, maka nanti kalau sudah sampai di hadapannya Allah, dia bakal punya pahala yang sangat banyak. Tidak ada yang bisa melampaui pahalanya dia kecuali orang yang baca sama seperti dia atau lebih banyak dari dia. Insyaallah kita termasuk minal ahli dzakiri. Amin Allahumma wallahu